Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu kreatif dan berkreasi bersama dengan Mbak Nurul, konten kreator. Mbak Nurul, kalau misalnya dari sudah kuliah kan ya, untuk membuka usaha sepatu ya, sampai dengan membuat konten kreator nih ya, sebagai konten kreator setelah menikah, itu sebenarnya inovasi apa sih Mbak yang sering Mbak lakukan baik dari bisnis Mbak maupun sebagai konten kreator sendiri? Oke, kalau dari bisnis itu awalnya ya, sekarang itu kan fashion itu udah berkembang ya. Jadi kayak dulu yang sepatunya itu cuman kayak pantufel aja gitu kan buat kantor atau flat shoes yang memang sederhana banget ya. Tapi sekarang tuh kayak saya tuh suka lihat kayak fashion week gitu kan, kayak di New York kan sering ada ya di acara TV kayak gitu kan. Suka ngeliatin gitu loh model-model sepatu mereka tuh. Jadi enaknya itu kalau misalnya sepatu handmade ya, karena kan kebetulan usahanya sepatu handmade ya. Iya. Jadi tukangnya itu ngerti gitu loh. Kita mau request misalnya heelsnya itu di depannya ada beads gitu, kayak ditambahin mutiara-mutiara gitu loh. Mereka udah paham gitu. Memang ada quality controlnya juga kan. Awalnya itu kayak kurang pas gitu. Tapi lama dengan karena latihan itu mereka bisa jadi ngikutin perkembangan zaman aja. Sekarang tuh udah banyak banget kan variasi model-model sepatu gitu, ada boots juga gitu sih. Kalau misalnya sebagai konten kreator tuh biasanya lebih fokusnya ke arah bisnis atau malah sekarang udah buat konten-konten yang lain nih? Jadi sekarang itu ke ibu dan anak kontennya. Ya kan sekarang udah punya anak ya, kayak ini kemana nih ngebawanya. Kalau misalnya sepatu, jadi konten kreator itu sepatu itu tetap buat, tapi memang untuk bisnis aja gitu loh, kayak memasarkan bisnis kita kan. Tapi kalau misalnya saya dua jadi konten kreator di bisnis, yang satu di sosial media ya. Jadi kayak yang ibu dan anak ini ya sharing gitu loh, sharing tentang gimana caranya membuat empati anak gitu loh. Terus juga tentang fashion anak ya, kayak kan kebetulan anaknya laki-laki, jadi kayak OOTD dia itu apa gitu loh. Semuanya jadi konten berarti ya? Ya bener, karena menjadi konten kreator itu ya harus menarik ya menurutku ya. Jadi kayak supaya ada bedanya gitu loh sama yang lain. Tantangannya sendiri gimana Mbak kalau Mbak sendiri dalam dunia bisnis ya? Apalagi kan sebenarnya sepatu-sepatu itu kan sudah banyak banget modelnya sekarang. Iya bener. Jadi tergantung request aja. Tapi tantangannya tuh kayak semisalnya konsumennya ya minta modelnya kayak gini gitu loh. Pas dibuat kok agak beda gitu loh. Jadi kayak udah bikin salah kan, ngeri juga ya. Iya, terus bikin lagi, kita udah ngupah tukang, udah beli bahannya, tapi itu salah satu tantangannya gitu loh. Jadi gimana kita bisa bikin produk itu benar-benar sebagus mungkin, semirip mungkin gitu loh. Berarti sebenarnya untuk sepatunya sendiri nggak ready stock ya, tapi sesuai pemesanan ya? Ada, yang ready stocknya ada juga, cuman nggak banyak ya. Lebih banyak tuh mereka karena udah tahu kayak yang di bisnis sepatu ini kayak ini di sini bisa request nih, jadi mereka udah jarang gitu loh minta yang ready stock kecuali yang memang urgent banget gitu loh. Misalnya buat yang Kak aku mau buat akad nikah gitu, ada nggak yang ready gitu kan, aku pengen yang ready aja deh, jadi yang itu aja kadang yang dikeluarin gitu. Jadi nggak bikin banyak kalau ready stock ya. Berarti sebenarnya inspirasi Mbak sendiri untuk buat model-model sepatu dia itu dari Fashion Week tadi ya biasanya ya, dari luar negeri gitu ya? Atau enggak ya kita lihat kan udah banyak juga kan yang bikin sepatu juga ya. Jadi kita kayak lihat terus kayak ya udah dimodifikasi aja. Sekarang kayaknya lagi trennya modelnya kayak gini gitu. Ada kan kayak clogs atau kayak model sepatu banyak deh balerina gitu ya. Sekarang tuh kan apalagi sepatu tuh udah unik-unik banget ya, mulai dari kondimennya mungkin yang semakin mewah gitu kan. Yang anak-anak lucu-lucu banget kan. Berarti juga buat sepatu yang anak-anak juga? Iya, tapi lebih banyak sih requestannya yang dewasa. Tapi sebenarnya kalau Mbak sendiri ya sebagai konten kreator nih, kenapa sih lebih ke arah mungkin kehidupan sebagai ibu ya? Iya. Kenapa mungkin nggak ke arah yang lain, mungkin ke bisnis kah? Apa tips-tipsnya kah misalnya? Gitu. Karena awalnya itu berkembangnya tuh mereka ngelihat anak ya, jadi kayak Kak itu anaknya pakai ininya
apa Oh, gitu loh. iya, Jadi iya, kayak iya. menarik nih, kayaknya pengikutnya tuh lebih dominannya ke anak gitu. Jadi ya udah deh saya ikutin arahnya aja gitu. Jadi makanya sekarang itu ngambil kontennya itu ke ibu dan anak. Dan sesuai juga kan, maksudnya sekarang itu lagi mengurus anak. Jadi kayak ya udah real aja gitu. Iya sih, real sama kehidupan sehari-hari juga Iya, kan. betul. Ini juga saya lihat pengikutnya udah banyak banget ya Mbak ya, Mbak Nurul Iya ya. lumayan. Dari konten-konten tadi Kalau yang mana? Yang bisnis ya? yang di sosial media. Oh, sosial media iya. Kalau dari sosial media kan saya punya 2 akun ya. Iya. Yang satu memang untuk promosikan ibu dan anak, yang satu untuk sepatu. Kalau yang sepatu itu dulu kan itu udah lama banget. Mm-mm. Itu followernya itu dari kayak endorse. Oh. Ya. Kalau sekarang udah kayak kurang ya. Mungkin udah banyak perubahan juga kan kalau dari sosial media. Kalau dulu tuh endorse tuh memang kenceng banget gitu loh buat menarik follower gitu. Kalau semisalnya sekarang itu lebih kayak gimana kita bisa berkreasi dan gimana caranya menarik follower tuh, oh ini nih yang saya butuhin gitu. Sekarang lebih kayak gitu. Dulu berarti sering endorse juga Mbak? Ya dulu ke artis. Kalau endorse itu ke artis, misalnya kayak Shiren Sungkar atau Kak Ayu Ting Ting gitu-gitu. Tantangannya apa sih Mbak sejauh ini dari mulai berbisnis mungkin dan juga sebagai konten kreator ya sekarang ya? Tantangannya tuh males sih. Karena capek ya, kadang Iya, kita iya, ngurus anak, ngurus suami ya, harus konten juga gitu. Itu sih tantangannya. Jadi gimana pun harus tetap produktif. Harus seperti dimanapun ya. Iya. Karena tuh suka nggak sih malas misalnya, aduh ada konten tapi malas banget ngeditnya. Iya bener, kadang konten udah dibuat nih, udah banyak ya. Aduh kadang ya ampun males banget mau ngeditnya itu yang PR. Kadang udah capek kan ya, namanya juga ibu rumah tangga. Iya sih. Tapi Mbak sendiri sering nggak sih buat konten tuh misalnya konsisten ya setiap hari itu pasti update? Pasti. Oh Kalau iya. sekarang udah, kalau dulu tuh kayak ya udahlah sesempatnya aja gitu. Tapi ternyata tips untuk supaya itu menjadi konten kreator itu cepat naik ya, itu harus setiap hari tuh update terus gitu. Setiap hari itu harus ada aja yang dibuat, minimal 1. Berarti harus ada ide ya. Udah hari ini mau buat apa gitu kan? Besok mau buat apa gitu ya. Ide itu yang mahal sebenarnya ya. Jadi emang harus bener-bener ada waktu buat ngumpulin mood sama ide. Pernah nggak sih ada yang request misalnya Mbak buat dong konten tentang ini misalnya? Ada. Biasanya Mbak tips dong Mbak, kemarin itu baru berapa hari kayak sempat pergi ke Jakarta ya, sama anak aja gitu loh. Jadi kayak Mbak tipsnya apa ya? Kok papanya nggak ikut bisa gitu loh. Jadi kayak ya udah deh buat tips gimana bisa fly sama anak berdua tanpa ayah gitu. Iya. Tapi sebenarnya kadang tuh orang-orang tuh requestnya ada yang aneh-aneh nggak sih? Sejauh ini nggak ada ya. Alhamdulillah Iya. ya. Yang ada masih bisa Mbak buat konten sendiri berarti ya, Iya. bukan yang di luar kemampuan berarti ya. Iya. Masih di dalam jangkauan lah kalau untuk kontennya ya. Nah sebagai pebisnis sih sebenarnya untuk membuka toko sepatu membuat sepatu ini Iya. menjanjikan nggak sih Mbak sampai dengan sekarang? Sangat menjanjikan sih. Cuman kita harus satu itu konsisten. Jadi kayak harus tetap update, terus juga harus ngikutin fashion juga ya. Kalau buat sepatu itu kalau menurutku ya itu harus ada ide dari kitanya. Karena memang sangat menjanjikan ya. Memang PR-nya itu buat kita tuh kayak males sih. Aduh udah deh, terus kayak aduh malu nih, laku nggak ya gitu Iya, kan iya. ya. Kayak aduh laku nggak ya gitu. Ya udah coba aja terus gitu. Karena kalau menurutku ya kalau untuk usaha atau membuat suatu konten yang itu nggak perlu modal gitu loh. Nggak perlu modal yang besar. Misalnya kita pengen usaha nih, pengen buat sepatu gitu kan. Iya. Ya udah deh ngeluarin dulu uang 10 juta gitu buat modal. Nggak usah gitu loh. Jadi kayak kita ada uang berapa, misalnya ada 500.000, gimana ya caranya kita bisa buat uang ini tuh berkembang gitu. Kayak misalnya dulu awalnya juga sepatu itu cuman dari 5 pasang dulu ya, bisa sampai berkembang gitu, sebulannya bisa nyampe 300 pasang gitu orang request. Dari awalnya 5 pasang mungkin permintaan pasar akhirnya meningkat ya. Iya, Karena lihat benar. mungkin unik dan juga menarik Oh ya ya, sepatunya. bisa request nih mau warna apapun bisa gitu loh. Jadi makanya mungkin menariknya di sana ya. Kalau handmade ya. Kalau handmade Iya. ya. Oke Mbak Nurul, kita jeda dulu nih Mbak Iya. Nurul ya. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu kreatif dan juga berinovasi. Pemirsa kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.